Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teaching student, client teacher, focusing on future language teachers, and the education for bilingual classroom. So, di sini bersama saya sendiri, Ayu Rahmawati, Rizky Mita Putri, dan Agista Okta. Jadi maksud dari jurnal ini adalah mengajarkan mahasiswa menciptakan guru, fokus pada masa depan bahasa guru, dan pendidikan mereka untuk kelas bilingual atau dui bahasa. Ini jurnal ini mengajarkan bagaimana untuk persiapan lebih baik seorang guru dui bahasa atau bilingual di masa depan untuk kelas pembelajaran bahasa asing, dan tantangan mereka adalah kunci pertimbangan dalam pendidikan, di mana isi kurikulum adalah diajarkan dalam bahasa asing. Artikel ini mempersembahkan profil mahasiswa dan kepuasan untuk tahun pertama dari guru pelatihan EMI atau English as a Medium of Instruction di University of Extremadura di Spanyol. Program ini adalah menawarkan instruksi untuk pendidikan kejiwaan dalam 4 tahun, gelar bilingual di program Primary Education atau sekolah dasar, BA. Jadi sendiri ini maksudnya adalah Bachelor of Art atau gelar yang didapat ketika di perguruan tinggi, di mana 50% dari kurikulum mata pelajaran diajarkan kepada mahasiswa dengan bahasa ibu Spanyol dan 50% bahasa Inggris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa tahun pertama dalam program bilingual mempunyai nilai penerimaan yang lebih tinggi daripada rata-rata, maupun ekspektasi tinggi untuk peningkatan linguistik mereka dalam program tersebut. Mereka juga cukup memotivasi dan mengindikasi bahwa modul kooperatif dalam program tersebut membawa dampak yang positif pada pengalaman pendidikan pertama dan sebuah cap dari kepuasan mereka keseluruhan. Hasil positif dari penelitian menawarkan wawasan tidak hanya isi konteks analog Spanyol, tapi juga kepada negara yang lain di mana EMI atau pendidikan bilingual itu tertarik. Jadi, standar mengajar mata pelajaran ada matematika, pendidikan olahraga, sains, dan sebagainya dalam bahasa asing sebagai tren dalam kenaikan di pendidikan internasional, terutama pada 20 tahun terakhir. Meskipun perbedaan konteks itu ada, untuk banyak kandidat, program ini mempunyai objektif yang serupa untuk menawarkan isi kurikulum pada bahasa asing yang bertujuan untuk meningkatkan bakat mahasiswa dalam bahasa tersebut saat memperoleh konten di bawah penelitian, sementara nama untuk program mempunyai variasi di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Ini sering disebut EMI atau English as a Medium of Instruction program di level universitas ketika mata kuliah yang ditawarkan berbahasa Inggris pada negara di mana bahasa asing itu bukan bahasa asli mereka atau first language. So, pada level rendah seperti sekolah dasar dan menengah, istilah ini digunakan pada tipe CLIL, Content and Language Integrated Learning, jadi isi dan pembelajaran bahasa yang terintegrasi, di mana mungkin dipertimbangkan serupa dengan program EMI pada intinya, pada kedua penggunaan sebagai bahasa asing untuk mengajarkan isi non-linguistik dengan perbedaan, sebagai program CLIL mungkin bisa dilakukan di setiap bahasa asing, sementara EMI selalu mengacu pada program dalam bahasa Inggris. Jadi istilah CLIL itu dibuat oleh Mars pada tahun 1994 dan telah menjadi istilah yang diadopsikan untuk menunjukkan konteks Eropa khususnya. Di Amerika Utara, mereka sering diketahui sebagai peculikan dua bahasa atau program Common-Based Instruction atau yang disingkat sebagai CBI dengan variasi serupa dari bahasa asing yang diajarkan. Jadi dalam artikel ini kita akan menggunakan istilah EMI dan kita akan mengacu pada program di mana beberapa presentasi dari isi kurikulum yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Dalam kasus ini 50% dari program kurikulum. Kita juga akan menggunakan istilah bilingual sebagai peneksian kata sifat dari program Inggris Spanyol, khususnya sebagai penerjemah dari khas tata nama di Spanyol. Program bilingue, meskipun kita membuat tidak ada kesimpulan tentang keahlian PL atau First Language atau bahasa ibu ketika kita menggunakannya. Jadi kesimpulannya adalah kita akan menggunakan istilah content in VL atau isi dari first language atau bahasa utama sebagai deskripsi umum yang fokus pada program ini pada umumnya tanpa berasumsi pada beragam karakteristik yang memandang mereka di pendidikan sebelumnya. Dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter kita, Ramita. Silakan. Baik, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh saya, Rizky Aulia Meta Putri. The impact of pre-service teachers' education is central, in particular in a country like Spain,
a model for CLIL growth in the Europe, where CLIL teaching has been largely institutionalized with top-down decision making as to their implementation. Di sini, pre-service teacher saya mengartikan sebagai guru prajabatan, yaitu who are in a teacher education program in order to pursue teaching credential in public school or private school sector domestically or internationally. Jadi, guru prajabatan yaitu pendidikan atau pelatihan yang diberikan oleh guru sebelum mereka melakukan pengajaran apapun. Lalu, penelitian ini menggunakan penelitian stakeholder perception, yaitu penelitian langsung di lapangan. Karena metode ini, peneliti bisa mengukur bagaimana proses persiapan guru prajabatan untuk menjadi guru di masa depan. Lalu selanjutnya, the goal of this research then was to focus on pre-service teacher at the beginning of their undergraduate education. Tujuan dari penelitian ini yaitu berfokus pada masalah guru prajabatan di awal masa pendidikan sarjana mereka. Program ini termasuk kategori yang unik yang ada di Spanyol, karena program ini menawarkan satu-satunya pilihan gelar sarjana MI di Spanyol. Terlebih lagi, ini merupakan pendidikan bilingual yang sangat berguna untuk bekal dasar bagi guru di masa depan. Lalu selanjutnya, di sini ada kata with an aid to collecting data for the improvement of MI programs in general. Di sini saya menjelaskan arti kata with an aid to sebagai arti tujuan, dengan tujuan. Karena with an aid to ini artinya masih sama seperti kata so that, dan in order to. Lalu selanjutnya, unique model for advisor teacher will be bla bla bla. Advisor teacher ini saya menggunakan terjemahan arti sebagai guru pembimbing, karena arti advisor sendiri yaitu penasehat. Jadi menurut saya arti guru pembimbing lebih pas pada konteks ini. Lalu paragraf selanjutnya, makalah ini disusun menjadi beberapa bab. Pada bab 2 berisi tentang literatur dan latar belakang penelitian, melihat penelitian yang dilakukan dalam program Universitas MI lainnya secara internasional dan di Spanyol pada guru prajabatan. Kemudian pada bab 3 kita akan menjelaskan tujuan penelitian. Selanjutnya pada bab 4 berisi tentang konteks penelitian dan peserta serta metodologi dan bagaimana data ini dianalisis. Di bab 5 dan bab 6 berisi tentang hasil survei dan mendiskusikan hasil penelitian. Dan yang terakhir di bab 7 menyajikan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan penelitian ini pada studi di masa depan. Jadi di akhirnya itu ada kesimpulan dan kritik saran. Lalu selanjutnya bab kedua yaitu literature review dan background, the Spanish context. Spain has been at the forefront of CLIL education in the European Union, as well as the center of the surge in CLIL research, so it represents an excellent context of study. Spain has been at the forefront of CLIL education in European Union. Forefront di sini diartikan sebagai yang terdepan, karena kata for dan kata front artinya sama, yaitu depan. Spanyol sudah menjadi pusat pendidikan CLIL dan sudah disahkan oleh negara pada tahun 1966 dengan penandatanganan antara pemerintahan Spanyol dan British Council. In general terms,
In Spain, the goal of so-called bilingual education is focused on student development of communicative competencies and or proficiency for academic purpose. Di Spanyol, pendidikan bilingual ini terfokus pada bidang akademik. Jadi, paragraf ini menjelaskan guru yang akan mendaftar pada program CLIL harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Antara lain kecakapan dalam mengajar dengan ditunjukkan hasil CEFR-nya, dan paling tidak sudah berada pada level C1 dengan menyertakan sertifikat dari Cambridge atau yang setaranya. CEFR sendiri yaitu Common European Framework of Reference for Language, adalah standar yang sudah diakui secara internasional untuk menggambarkan kecakapan berbahasa. CEFR diakui secara luas di seluruh Eropa dan semakin umum di seluruh dunia. Terdapat 6 tingkatan dalam CEFR, yaitu A1 Beginner, A2 Elementary, B1 Intermediate, B2 Upper Intermediate, C1 Advanced, dan C2 Proficient. Jadi, bagi yang ingin mendaftar pada program CLIL ini, minimal harus pada level C1 atau Advanced. Seseorang yang menduduki pada level ini, artinya ia bisa menggunakan bahasa Inggris untuk kepentingan akademis atau profesional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, program ini itu di Spanyol masih terfokus pada bidang akademik. Tidak ada lagi kesulitan untuk memahami ataupun menerapkan bahasa Inggris dalam hampir semua kesempatan. Ia dapat mengemukakan gagasannya dalam bentuk lisan dan tertulis terkait beragam topik secara spontan, fasih, dan percaya diri. Jadi, level C1 ini sangat cocok bagi gelar untuk pelatihan pendidikan guru dasar yang ingin menjadi guru di masa depan. Lalu selanjutnya, di Spanyol, program ini disambut antusias bagi peminatnya hingga memunculkan debat dan polemik. Karena program ini menawarkan akan fasilitas yang memadai, yang dalam hal ini sering dipertanyakan oleh masyarakat umum. But, unfortunately, often the teachers themselves are targeted with their language skill and linguistic pedagogical expertise called into question. Tapi sayangnya, seringnya itu seorang guru ini menjadi target dalam program ini. Karena seorang guru ini lebih ditantang untuk language skill-nya dan pedagogical linguistiknya.